Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tad'ul yauma subura wahidaw wad'u subura katsira. Kul adzalika khairun am jannatul khultil lati uidal muttaqun kanat lahum jazaa'u wa masira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu, di Quran surat 25 ayat 14 itu Allah menyatakan la tad'ul yauma subura wahidan wad'u subura katsira. Sampeyan terjemahkan. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkannya satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Ini adalah orang-orang kafir nanti kalau sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian, itu menjerit karena mendapatkan azab yang sangat pedih karena kekafirannya, sehingga mereka tidak bisa keluar dari neraka mengharapkan dirinya dibinasakan. Kalau bahasa saya itu patenono ya aku, ketimbang disiksa kaya ngene, patenono jurun pisan, tekno pisan. Tapi kan tidak ada kematian. Hidup itu tidak pernah mati kecuali di dunia saja. Karena orang kafir itu menyatakan in hiya illa hayat dunat dunya. Hidup itu hanya di dunia katanya. Dan mereka mengatakan sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Itu karena nggak percaya. Padahal kematian itu ya di dunia ini aja, ganti nggon, ngali nggon. Sedangkan orang kafir sudah diancam oleh Allah sebagaimana ancamannya di surat 78 surat An-Naba. Di ayat 40 itu Allah menyatakan inna anzarna kum adzaban qaribah yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yakunul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat 78 ayat 40. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir. Diperingatkan apa oleh Allah? Siksa yang dekat. Siksa dekat.
Artinya siksa yang dekat itu pasti. Seperti Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Itu bahasanya di surat 2 ayat 142 itu kan Allah menyatakan nih disampaikan oleh Allah bahwa ketika Rasulullah bukan surat 200 Rasulullah menyatakan begini di ayat itu, karena mereka sudah teraniaya, lalu Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya itu menyatakan ini, ala inna nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu qarib, dekat. Dekat itu apa? Pasti. Jadi umat Islam itu walaupun mati berkalang tanah dalam menegakkan agama Allah, orang mengatakan mati baru selesai. Tapi janji Allah enggak. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Lalu di ayat ini tadi Allah juga mengatakan kepada orang kafir, apa yang disampaikan oleh Allah? Siksa yang dekat. Siksa yang dekat itu pasti, Bang. Kalau matinya dalam keadaan kafir, itu pasti dapat. Kapan itu? Lanjut. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Nah, di situ. Kapan? Di hari kiamat nanti. Mereka yang tidak percaya. Karena itu orang-orang kafir ketika di Maksar melihat semua binatang kan menyaksikan, dibangkitkan oleh Allah, menyaksikan, tapi binatang itu terus dijadikan tanah, nggak ada urusan. Maka orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Kalau saya dulu tuh jadi tanah seperti hewan-hewan yang binatang yang sudah tidak mendapat urusan apa-apa. Kok aku biyen tanah ngono kaya iku. Ndak ada urusan. Aku biyen lapo kok didadekno wong ngoten. Iku omongane wong kafir. Karena itu di surat 25 ayat 15 Allah menyatakan, kul adzalika khairun am junnatul khuldi jannatul khuldi allati wu'idal muttaquna kanat lahum jazaa'aw wa masira. Katakanlah, ya Rasul munio kandhanono. Apa adab yang demikian itukah yang baik? Ora dikei adab sing kaya ngono ku mang. Apa iku sing luwih apik? Ini dibandingkan.
Lanjut. Atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nggih. Adab sing mbok lakoni nanti itu apakah yang lebih baik atau surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang takwa? Ini dalam rangka dakwah. Rasulullah dakwah ngandani wong-wong. Karena orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir itu mereka perilakunya mesti tidak terselektif. Dalam beberapa hadis itu Rasulullah memberikan menengarai orang-orang yang takwa, orang-orang yang percaya pada hari akhir. Rasulullah menyatakan mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaklah memuliakan tamu. Tamu saja diurus oleh Allah, oleh Rasul. Memuliakan tamu, kalau tamu itu sudah diterima. Kalau tamu belum diterima, tidak wajib memuliakan. Contoh, ketika orang itu bertamu, terus sing duwe omah niku, waduh mohon maaf ya, saya mau ada urusan ke rumah sakit misalkan. Besok aja ke sini, pukul sekian. Maka orang yang punya rumah tadi tidak wajib memuliakan. Tapi kalau monggo pinara, les muni monggo pinara, wajib dijamu, wajib dihormati. Kalau tidak, orang itu tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Itu urusan tamu aja. Ibnu Katsir itu memberikan statement bahwa menyampaikan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad dan ya Rasul, kisah yang telah aku paparkan kepadamu itu menyangkut keadaan orang yang celaka." Siapa? Nanti orang yang diseret-seret ke neraka. Diseret dengan muka keadaan terungkup ke bawah. Tadi si diseret berarti sikile. Nggih. Diseret sikile. Oleh kepala yang ningsor. Lalu neraka itu menyambut dengan suara gemuruhnya. Koyok-koyok kati mangan. Gelegaknya suaranya neraka itu dahsyat sekali. Wae dhewe lho Pak Bu, kalau nang rolak ya. Ketika airnya deras, takut enggak di atasnya? Takut. Suara air itu belum jebol Pak Bu, masih suara air runtuh dari atas. Iki suara neraka. Menggelegak perjalanan 500 tahun itu sudah dengar gelegaknya bagi orang yang akan mendapatkan siksa neraka. Dan mereka dicampakkan ke dalam tempat yang paling sempit. Kemudian dia dicampakkan dalam keadaan paling sempit, terbelenggu. Belenggu itu berarti apa? Cancang. Sehingga mereka tidak dapat bergerak. Tidak dapat pertolongan, juga tidak bisa lepas dari siksa yang mereka alami itu.
Makanya kalau ada orang hidup di dunia ini ya perbuatannya melok wong melok gak selektif. Nah sing dialog itu apa bener sesuai dengan aturan Allah dan dicontohkan Rasul? Belum tentu. Maka kalau ikut orang itu harus selektif. Tapi yang diikuti nanti bisa berlepas diri ya. Tidak tanggung jawab gitu lah. Karena tidak tanggung jawab melihat adab mereka itu akhirnya nggak tanggung jawab. Sebagaimana di surat 2 ayat 166. Allah menyatakan ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Surat 2 ayat 166. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Si diikuti lu berlepas diri dari yang mengikutinya. Biyen waktu nang dunya iku dieloki apa katanya, ngoten. Tidak disaring. Artinya tidak selektif. Si diikuti bener apa enggak? Kok iso berlepas diri? Kenapa? Lanjut. Dan mereka melihat siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Terputus. Kenapa? Melihat siksa yang mengancam. Akhirnya terputus hubungannya. Biyen waktu nang dunya niku saling sambang sinambang. Saling memberi. Saling komunikasi. Sekarang enggak. Karena sudah melihat adab, lepas. Maaf saya tidak ada hubungan dengan kamu. Ini adab mengancam saya. Kira-kira sing melok dulu waktu di dunia terhadap mereka yang diikuti itu seperti itu, kira-kira ya napa? Muring-muring gak wonge? Muring-muring. Muring-muring. Makanya wonge muni ngeten. Ayat 167. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Loh, sing ngikuti lho muni ngene. Seandainya kami dapat kembali ke dunia. Bisa enggak kembali ke dunia? Tidak. Enggak, wis mati. Iki proses dimaksud. Ngoten. Karena proses di sana kan menunggu hisab. Menunggu hisab itu lama di sana. Di ayat lain itu sebutkan yauman ka alfasanatin mimma ta'udun. Pada hari di Maksar itu 1 hari itu sama dengan 1000 tahun kalau kamu hitung di dunia. Di sana kan ada maksar, ada matahari. Berarti ono dino, teman-teman. Matahari itu kalau dari sana, Pak, Bu, pagi itu ya muncul, terus sampai ke barat sana maghrib. Butuh waktu berapa jam? 12. Ditambah sungai 12 berarti 24. Tapi matahari teko timur itu sampai ke sana itu dihitung 1 hari. Oke. 1 hari kan? Berarti berapa? 12 jam. Iku nek kene 12 jam. Di sana yauman ka alfasanatin. 1 hari di sana itu misalkan matahari ini tekok wetan misalkan. Iku sampai tekok kulon rono
surup ku dihitung sedina. Iku dibutuhkan waktu di dunia itu 1000 tahun. Berarti suwi. Lah lek awake dhewe didekno ambek Allah di baris sebelum hisab itu diumumkan hitungan sedina tok ae wis butuh waktu 1000 tahun. Betah iso ngadeg. Wong nok kene ngadeg 2 jam rasane kok jlongo badane. Nggih. Ngadeg apa sedina jlongo banget. Nah, mereka berlepas diri. Umpama aku iso urip nok donya maneh. Terus wong ngeten. Pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Oh. Umpama aku diuripno maneh nang donya, aku akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, ketika mereka hidup di sana, belum molok sedina itu, terus komentar. Apa komentarnya? Misalnya di surat 10. Surat 10, surat Yunus. Di ayat 45. Itu komentarnya seperti ini, Bang. Di ayat 45. Wa yauma yaksuruhum ka'alam yalbasu illa sa'atan minan nahari. Niki. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Nah, mengumpulkan mereka itu ya pada masa kenapa? Maksar. Nah, kita dikumpulkan. Nanti kan malaikat dibaris. Wal malaikatu soffan soffa. Terus awake dhewe ya dibaris. Seperti di lapangan ngoten, Bang. Nggih. Terus wong ngeten. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia. Loh. Koyo gak tau urip nang donya aku biyen to. Oh tahu urip tak gak ya. Padahal nang donya lho blenger wisan uripe wae. Pemane loro-loron ae. Blenger. Wis loro-loro utang tambah akeh. Tambah nemen blenger ya. Ngono ku lho gak krasa meneh. Koyo gak tau urip aku ya. Tapi tahu. Aku eling kok yo anu. Ngoten. Eling. Wong e muni ngeten. Hanya sesaat saja di siang hari. Loh. Hanya sesaat, 1 jam. Rasanya kayak 1 jam. No waktu awan siang. Itu saking suwene, Pak Bu. Karena sedina itu 1000 tahun. Lah ngenteni 1000 tahun kayak misalkan diputuskan oleh Allah bahwa di Maksar itu sampai ada pengumuman hisab, misalkan diputuskan oleh Allah 100 tahun. Wong sedina ae kaya 1000 tahun. Umpama diputuskan 100 tahun baru ana pengumuman. Piro suwene Pak Bu mriku. Betapa lamanya, Masya Allah. Tapi tidak ada berita bahwa di Maksar itu berapa tahun, tidak ada berita. Yang ada berita itu yauman ka alfasanatin mimma ta'udun. 1 hari kalau dihitung kamu di Maksar itu sama dengan 1000 tahun. Mbok hitung nok dunya itu. Nek wong iman kan mendapat naungan di sana.
Ya. Mesti dapat naungan itu 7 kelompok. Salah satu diantaranya ialah rojulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Salah satu diantaranya dari 7 itu. Orang yang hatinya itu dicentel nang masjid. Duduk dioperasi terus dicentel mboten. Kenapa? Dia selalu kepingin nang masjid. Kalau dengan masjid itu senang sekali. Di tas apa? Sholat jamaah. Rasanya mulai ku kepingin nang masjid aja sholat jamaah mana. Pingin aja. Arah-arah gak ndang-ndan guru wayahe. Tapi kepingin. Ngoten. Atau dia peduli dengan masjid. Wah, iku ana kocone sing pecah iku rupane. Besok tak tukokne. Ngoten niku jenenge atine dicentelno nang masjid. Wong sing model ngene iki besok akan dapat naungan. 7 golongan. Pemuda sing nomor loro salah satu di antaranya. Pemuda sinom tapi ibadah kepada Allah itu luar biasa. Ya tentunya dari muda sampai tua. Mboten mau ketika muda beribadah sungguh-sungguh, tua kafir mboten. Nggih, mulai dari muda. Itu salah satu di antara. Karena itu ayat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu nanti seperti yang disampaikan oleh Quran surat 25 ayat 14 tadi. La tad'ul yauma subura. Akan dikatakan kepada mereka, jangan sekalian mengharapkan satu binasa. Mengharapkan satu binasa. Tapi satu binasa subura wahidah. Tapi harapkanlah wad'u subura kasira. Melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Jadi kamu binasa tidak akan pernah selesai. Makanya di surat 2 ayat 166 tadi, surat 2 ayat 166 tadi, itu menyatakan umpama aku diuripno nang donya maneh ngono, saya tidak akan mengikuti mereka. Tidak akan mengikuti mereka. 167. Di situ disebutkan oleh Allah, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Jadi sesalan. Jadi waktu hidup di dunia itu jadi sesal sekarang di sana. Kalau si diikuti berlepas diri, Bang. Dari itu, dari mengikuti ya. Dia sampai ujar, umpama aku coba balik nang donya, gak bakal ngikuti mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri pada saya. Niki jenenge khasaratin alaihim. Terus bagaimana mereka keadaannya? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Loh, Pak, Bu. Tidak keluar dari api neraka. Berarti penyesalan yang terus jalan, Pak. Maka di
ayat ini siksa mereka itu menurut hadis riwayat Ahmad itu orang-orang yang mula-mula diberi pakaian api iblis. Maka iblis meletakkan pakaiannya pada kedua alisnya dan ia menyeret pakaian itu ke belakangnya. Berarti anak cucu iblis. Sedangkan keturunannya berada sesudah iblis itu. Kemudian seraya berseru, binasalah kamu. Jadi keturunannya disebut oleh iblis seperti itu. Dan mereka diseru, alangkah binasanya mereka. Iblis dan keturunannya. Ini yang pertama. Menurut Abu Sholeh, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, hingga berhentilah mereka di neraka. Maka iblis berkata, binasalah aku. Mereka berkata, alangkah binasanya mereka. Lalu dikatakan kepada mereka dan iblis keturunannya, janganlah kalian mengharapkan satu kebinasaan pada hari ini, tapi melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Ini untuk iblis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan itu, di ayat yang kita lihat tadi di surat 25 ayat 14 itu, la tad'ul yauma subura wahida wad'u subura kasira. Jangan kamu mengharapkan satu kebinasaan, tapi harapkanlah kebinasaan yang banyak. Itu artinya janganlah kalian pada hari ini mengharapkan satu kecelakaan, melainkan harapkanlah kecelakaan yang banyak. Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka di ayat ini surah 25 ayat 15 Rasulullah suruh menyampaikan. Kul, sampaikan ya Rasul. Adzalika khairun am jannatul khuldil lati uidal muttaqun. Apakah azab yang demikian itulah yang lebih baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang takwa? Kanat lahum jazaa'u wa masyira. Di situ disebutkan dia menjadikan balasan, Allah menjadi balasan dan tempat kembali mereka, bagi mereka itu surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kanat Rabbuka mas'ulah, janji Tuhan yang patut dimohonkan kepadanya. Artinya suatu janji yang pasti terjadi, Bang. Ini janji surga, okay? Lalu Bapak Ibu sekalian, di ayat itu disebutkan bahwa janji yang diberikan oleh Allah itu surga. Sebagaimana kenikmatan surga itu kan seperti ini. Ibarat mereka seperti mutiara bertebaran di surga. Pertama, menunjukkan bahwa para pelayan surga itu tidak pernah nganggur, atau nganggur, gak pegel, yo gak ngombe obat. Mereka hilir mudik di surga dalam rangka berkhidmat kepada penghuni surga. Siapa penghuni surga? Ya orang takwa tadi yang dijanjikan oleh Allah. Mereka, para pelayan itu memenuhi keperluan mereka. Sebagaimana di surat 41 ayat 31. Allah menyatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tastahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un. Surat 41 ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu. Nggih, Dan kami niku sinten? Allah. Allah. Allah niku pelindung-pelindung kamu. Lalu Dalam kehidupan dunia dan di akhirat. kehidupan dunia itu pelindung kita, Allah. Di akhirat juga pelindung kita, pelindung orang yang beriman. Ada. Lalu Allah mengkabarkan ngeten. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Yang kamu inginkan itu di surga itu dapat. Ini pikiran ini, ingin duren itu teko. Dan terus yang kedua, Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. yang diminta itu juga diberi oleh Allah. Jadi yang diinginkan itu teko, yang dijaluk ya teko. Itu janji di surga. Yang kedua, pelayan-pelayan di surga bahwa mutiara yang disebar di atas permadani dari emas dan sutra. Mutiara yang disebar itu jauh lebih indah daripada jika dikumpulkan di satu tempat. Pelayan-pelayan tersebut diciptakan di surga itu untuk melayani para penghuninya. Sebagaimana bidadari yang jelita itu kabarkan oleh Allah di surat 52 ayat 24, surat At-Tur. Itu Allah menyatakan ya. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka. Oh, ini kira. Anak-anak muda. Muda ya mudi barang. Muda lanang, mudi wedok. Terus ya Allah ngeten. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Kenapa ya? Mutiara tersimpan itu ya no. Berarti wah. Itu namanya mutiara tersimpan. Gambarannya seperti itu dan terjadi nanti Quran itu ngomong. Kalau yang berfirman Allah pasti terjadi. Istri-istri penghuni surga sekarang itu digambarkan oleh Allah di surat Ar-Rahman surat 55 ayat 56 sampai 58. Allah mensifati bidadari-bidadari di surga nanti. Nah, sifatnya seperti ini. Surat 55 ayat 56 sampai 58. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Oh. Terus? Dan tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Oh, kurang tahu disentuh. Belum pernah disentuh oleh penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Walajan. Dan tidak pula oleh jin. Enggak disentuh juga oleh jin. Jan itu sama dengan jinnati. Enggak kelihatan. Kalau di sini di dunia itu disebutkan jinnati itu enggak kelihatan. Jannatun itu sekarang kalau disebut jannatun ya sudah tidak kelihatan. Makanya surga itu sekarang loh Bang.
itu tidak kelihatan, namanya jannatun itu belum kelihatan. Tapi digambarkan oleh Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi basar. Surga itu gak kelihatan, tapi di situ sebutkan belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Surga itu ngene. Belum. Itu kenikmatan nanti, namanya jannatun. Jinnatun itu apa? Jin. Nah, jin itu yang nggak kelihatan karena jim nun tak itu artinya tidak kelihatan. Jin itu ada, tapi jinnatun tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan berarti bisa melihat nggak kita pada jin? Tidak bisa. Karena nggak kelihatan. Tapi kalau insan, an-nasun, manusia, itu kelihatan. Insan itu dari kata anisa. Anisa itu artinya lembut, apa? Halus. Oke. Jadi manusia itu halus, Bang. Manusia itu lembut. Tapi kalau jinnatun, jin, walaupun tidak kelihatan, tapi sifatnya kasar. Jin itu kasar artinya. Tapi tidak kelihatan. Karena itu kalau ada orang, jiwanya dikuasai jin, pasti kasar. Karena jinnatun itu kasar, tapi tidak kelihatan. Jadi jin itu punya sifat kasar. Kalau orang kemasukan jin menjadi kasar orangnya. Betul. Sulit untuk diatur. Tapi jinnya sendiri itu tidak kelihatan, betul. Tapi lek menungso ndak, sifatnya halus. Dari kata anisa tadi. Nah, di sini sebutkan Bapak Ibu sekalian, penghuni surga itu akan diberi jodoh yang belum pernah disentuh oleh siapapun termasuk jin. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ka'an nahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Gambaran itu seperti itu. Koyok yakut itu apa ya? Sing mahal gitu ya. Batu yang mahal. Yakut. Marjan itu duduk omben-ombenan marjan itu mboten. Nah, ono botolan marjan yang ya. Mboten niku. Enggak sirup iku jenenge. Jenenge sirup marjan. Bapak Ibu, lalu digambarkan lagi surga yang sifat menundukkan pandangan dengan tidak memandang pria lain selain suaminya. Di surat Rahman ayat 70, 72, 74. Fihinna khairatu hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Oh, tenang. Nah, ana bidadari mesti ana bidodoro lho nggih. Lah saiki wong lanang dikeki napa? Bidadari cantik. Lah wong itu. Nggih bidodoro. Atau suami-suami mereka. Dan perempuan itu di ayat lain itu sebutkan nanti jadikan ratu. Berarti lebih unggul dari bidadari. Nah, diberi kecantikan yang luar biasa. Perempuan yang takwa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah. Oh, ono kalimat putih barang, Pak. Berarti ono kalimat mulus barang itu, Pak. Nggih. Quran mengatakan putih, bidadari itu putih jelita, bersih. Gak ono mulus temen iki. Nggih. Bapak Ibu sekalian, Allah sampai menyampaikan seperti itu. Karena keinginan orang itu seperti itu. Di dunia ini kan orang yang normal itu seperti itu kan keinginannya. Maka disediakan oleh Allah. Ketika orang itu mengikuti aturan Allah, tidak menentang yang maha kuasa, baik secara frontal maupun secara diplomatis. Di ayat 74, lam yat mishunna insun qoblahum walajan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Di sini disebutkan Bapak-Ibu sekalian, pendapat ulama itu ada 3 yang menguatkan pendapat ini. Pertama, Allah berfirman khusus untuk jatah para walinya. Jatah para walinya, surat 56 ayat 17 sampai 23. Kita nanti dijatah oleh Allah. Kalau mati dipertahankan sampai kematiannya itu beriman. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Tetap muda, gak tahu tua, Bang. Gak tahu tua. Berarti untune ya gak tahu merotoli. Nggih. Di akwabin wa abariko wa kaksin mimmain. Dengan membawa gelas, cerek dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Quran itu loh bicara gelas, Bang. Ceret barang. Ceret sing digawe napa? Nuwangi air. Ya. Sing lek banyune wis sumep kuwi. Tapi gak ono ngono kalimat ini. Cuma ceret ngono. Ceret, gelas, Quran yo ono ceret yo ono gelas itu. Membicarakan ketika orang mendapatkan kenikmatan di surga. La yusaddauna anha wala yunzafun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Mesti dikei arak, Pak Bu. Yo gak pening yo gak mabuk. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Oh, berarti nek kuno ono apele, ono jeruke. Nggih, buah segala buah yang dipilih. Nah, buah apa yang disenangi oleh kita? Nggih. Sampai seperti itu, Pak Bu, gambarannya. Walahmin toirin mimma yastahun. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Nggih. Kira-kira burung apa nggih? Apa burung prit ngoten? Apa burung dara? Nggih. Yang diinginkan daging burung. Sampai bahasa ini daging burung. Berarti nek kono ono burung-burung yang sudah masak tinggal makan. Kita kan belum tahu rasanya daging burung mana apa saja yang di dunia ini. Lek ono wong dodol niku
Oke, tempe penyet. Ya. Terus apa mana? Burung dara penyet. Nopo le? Ayam penyet. Oke. Gambare burung. Itu harganya mahal, Pak. Karena jenis burung yang semacam itu rasanya enak gitu. Di surga lo dikei daging burung. Subhanallah. Wa hurun in. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli. Apa mata jeli ini apa? Wis tau lho Pak Bu, mata jeli ini apa? Wis pokoknya menarik lah. Matanya jeli itu menarik. Nguasno wong tertarik Pak Bu, langsung katut. Nggih. Langsung koyo ana magnete lho, diwasno tok koyo magnete. Rut ngeten. Mata jeli. Ka amsalil lu'lu immaknun. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Itu gambaran salah satu di antaranya. Lalu Allah menciptakan bidadari secara langsung. Langsung, diciptakan langsung. Jadi orang surga itu terus mendapatkan bidadari yang baru tas diciptakno areke. Si anget munggo wong carane. Iya. Si anget, Pak. Bahwa proses penciptaan mereka itu adalah proses penciptaan yang pertama dan tidak terulang untuk kedua kalinya. Ada pendapat yang ketiga itu bahwa objek perintah ini kepada orang yang beriman. Sebagaimana di surat 56 ayat 7 sampai ayat 10. Allah menyatakan wa kuntum azwaja salasah. Dan kamu menjadi 3 golongan. 3 golongan. Siapa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wasabiquna sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Wah, tenan. Saiki ono enggak perabotan rumah tangga di surga itu? Ada, Pak. Terus perabotannya seperti apa ya? Ini ada hadis riwayat Ahmad. Rasulullah pernah bersabda, janganlah seorang istri di dunia ini, janganlah seorang istri menyakiti hati suaminya di dunia. Sebab istrinya dari bidadari yang bermata jelita pasti berkata, napa perkataannya? Jangan sekali-kali kamu menyakiti hatinya, hati suamimu. Mudah-mudahan engkau dimatikan Allah, dari ini bidadarinya. Ia bagi kamu hanyalah sebatas tamu, dan sebentar lagi ia meninggalkan kamu dan menjadi milik kami. Dari ini bidadari kata Allah. Oke. Oleh menyakiti suami. Istri itu kalau taat pada suaminya, wong tuane oleh ganjaran. Betul. Jadi salah satu diantaranya berbaktinya seorang wanita itu kepada suami. Rasulullah menyatakan, andai kata ada perintah orang boleh menyembah orang, maka istri akan saya perintahkan untuk menyembah suaminya. Hadis riwayat Bukhari. Umpama no perintah orang boleh menyembah orang. Nggih. Kula dudono perabotan ya.
salah satu diantaranya perabotan penghuni surga. Itu duwe perabotan loh. Apa ya salah satu diantaranya? Di surat 44 Ad-Dukhan ayat 51 sama 53. Innal muttaqina fi maqamin amin. Oke, surat 44 ayat 51. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, Fi jannati wa uyun. yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabrokin mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Nah, ini satu. Rasulullah pernah bersabda, mereka diberi gelang dari emas, diberi gelang dari perak, diberi mahkota intan berlian. Mahkota. Raja itu kalau sudah pakai mahkota itu wibawa. Tapi wis gondol nang omah terus kaosan singlet ngono masih dadi raja, Pak Bu. Napa? Ya gak ono hargae. Sing duwe harga niku dikene napa? Mahkota. Fir'aun iku duwe mahkota dhewe. Namrud duwe mahkota dhewe. Dengan mahkota itu, Pak. Bapak polisi iku lek nek kene ana ngene. Ji loro telu papat rupane bintang. Iku wong-wong gak wani, Pak Bu. Kadang nunggu jejer kan gak wani. Soalnya apa? Jenderal itu. Tapi lek nek omah guru mesti lho, Pak Bu. Dihormati mbek bojone. Nggih. Walaupun jenderal. Enak kantor iso duding-duding ngene, nek omah gak iso diduding bojone, Pak. Walaupun jenderal nggawa kursi nang ngarep ngono, tengok-tengok. Pak. Apa, Bu? Sampeyan kate nanti. Tengok-tengok nang ngarep. Masuk. Golek angin iki lho, rasane ongkep nang jero. Masuk. Masuk enggak kira-kira? Masuk. Jenderal lho, Pak, Bu. Terus. Tapi lek wis dilepas, beda enggak. Di sana nanti akan diberi mahkota dari intan berlian dan mutiara yakut. Dudu yakut sing di napa? Diminum supaya perutnya baik itu ndak. Oke. Kemudian di atas kepala mereka juga terdapat mahkota seperti mahkota raja. Mereka senantiasa muda, belum tumbuh jenggotnya dan memakai celak. Ini kabar dari Rasulullah. Bapak dan Ibu dan sekalian, ada pernyataan di surat Waqiah, surat 56 ayat 34. Itu Allah menyatakan ini. Wa furusim marfu'ah. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Perabotan di sana, ono kasur ya. Jadi nek surga ya kasur barang, ya pertelekan nang ngene dipan-dipan ngono. Iki salah satu diantaranya perabot yang diberikan. Terus ada di surat 88 ayat 13 nih. Surat 88 ayat 13. Fiha sururum marfu'ah. Surat 88 ayat 13. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Apa tahta nih? Apa tahta nih? Kursi ya? Oh. Kursi Bapak Ibu sekalian. Nek omah, kursi-kursi nang omah iku biasa, Pak. Tapi lek kursiku nek ngene istana itu beda, Pak Bu. Gak oleh sembarang wong nungguin nang kono. Kudu presiden. Ngoten lho. Kudu presiden, nek gak presiden gak oleh.
Kursine padha amben omah. Loh, diberi oleh Allah sururung marfu'ah. Ditambah lagi wa aqwabum maudu'ah. Ayat dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Gelas itu, ya Allah, ya apa ya no surga gambarannya seperti ini. Waduh, nikmat. Sementara di sebelah sana mendapat siksa gak tahu leren. No gini diberi oleh Allah jaminan seperti itu. Tapi yo syaratnya niki wae. Urip nok dunya iku aja lali nyembah Allah. Apapun perbuatan kita, maka perbuatan kita ini kita alamatkan kepada berbakti, menyembah Allah. Dagang itu ya apa carane dagang itu di ridhoi Allah. Nek nang sawah, ya apa carane duwe sawah sing Allah ridho. Nggih. Lek dadi bojo, ya apa carane dadi bojo sing Allah ridho. Itu dicari kok. Saiki lek dadi pengangguran, ya apa carane dadi pengangguran sing diridhoi Allah. Kan tidak semua orang bekerja, Bapak. Nggih. Saiki lek dadi pegawai, ya apa carane dadi pegawai sing diridhoi Allah. Itu semua kita alamatkan ke sana. Nanti akan diberi oleh Allah. Sedangkan mereka yang tidak peduli dengan itu, menganggap bahwa dunia itu akan dibawa mati. Celaka dia. Dunia itu Pak Bu, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata, perhiasan yang gurur, menipu. Kita itu ditipu oleh dunia. Koyok-koyok dunia digoleki koyok-koyok kate digo nandi ngono. Wis ketemu lho. Koyok kate digo nandi ngono. Barang wis ngumpul wonge mati. Digowo enggak? Tapi lo gak sadar, banyak orang yang tidak sadar seperti itu. Sedangkan di surga itu tempatnya kan tinggi, Bang. Neraka di bawah. Sementara di surga itu kenikmatan yang luar biasa tidak pernah berhenti. Nokono siksa yang juga tidak pernah berhenti. Begitu saja orang surga itu bisa ngomong-ngomongan sama orang neraka. Bisa ngomong kena, Bang. Nggih. Nokono kalau di surga wana mariku masfufah. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Oh, bantal barang. Quran loh bicara bantal. Sandaran berarti ini apa? Leyeh. Dikei bantal yang tersusun. Wazarobiu mabek susah. Dan permadani yang terhampar. Quran lo bicara permadani. Napa permadani? Karpet. Jadi nongkrong itu Masya Allah. Tetapi orang yang di sebelah sana itu mendapat siksa yang tidak pernah berhenti. Sampai pernah nanti orang surga itu bertanya kepada orang neraka. Sebagaimana Allah mengkabarkan di surat Al-A'raf ayat 44. Di surat Al-A'raf ayat 44. Wa nada ashabul jannati ashabun nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana mu'adzinu bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Surat 7 ayat 44. Monggo diterjemahkan. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Oh. Berseru. Berseru apa? Ngomong. Oleh nyeru ngeten.
dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Loh, penduduk neraka, Tuhanku Allah itu dulu waktu di dunia berjanji, sapa sing beramal baik nanti diberi namanya surga. Kenikmatannya sudah diberikan. Aku wis dikei. Saiki aku wis nglakoni, wis dikei saiki aku. Terus takon ngeten. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa adab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Loh. Biyen jarene nek ngene donya sapa sing menentang peraturan Allah, hukum Allah, baik secara frontal atau secara diplomatis, itu akan diberi adab yang sebenarnya diberi adab yang sangat menyedihkan. Lalu penduduk surga muni ngeten. Mereka penduduk neraka menjawab. Nggih, penduduk neraka jawab. Betul. Wes iya oleh aku. Padahal wonge disiksa di neraka. Iku lho sing jawab, Pak. Wis oleh awakmu. Iya oleh aku. Bisa ngomong. Soalnya kono gak ono mati kan. Mati itu gak ada, Pak. Sudah tidak ada. Ya mati lho jangit tok iku giliran awake dhewe. Gentenan. Karena pindah alam gitu loh. Ya iku mati. Makanya wong kafir niku mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu. Setelah mati aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iya aja nih. Begitu Bapak sekalian. Karena itu mumpung awake dhewe kurang mati, ayo berpacu dalam melodi. Karena berpacu, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Mulai sekarang dan seterusnya. Ayo kita program mati husnul khotimah. Muga-muga kula panjenengan saya diparingi oleh Allah berakhir dengan husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.